Apa sih kelemahan pemimpin kepala desa hari ini? Saya jujur katakan, kepala desa hari ini menjelma menjadi ahli administratif. Kejaksaan Negeri, Kejari, Kabupaten Subang resmi menetapkan 2 tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan pasar Desa Kalijati Timur, Kecamatan Kalijati. Dugaan penyimpangan tersebut terjadi dalam kurun waktu 2022 hingga 2024. Penetapan kedua tersangka diumumkan usai penyidikan secara intensif oleh Kejari Subang pada Rabu, 11 Juni 2025. Kepala Kejari Subang, Bambang Winarno, menyampaikan bahwa kedua tersangka diduga melakukan penyimpangan yang menimbulkan kerugian negara lebih dari 1,5 miliar rupiah. Berdasarkan surat perintah penyidikan nomor PRIN 02 M228 FD 105/2025 tanggal 23 Mei 2025, ditemukan adanya perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan pasar, yang mengarah pada upaya memperkaya diri sendiri atau orang lain, ujar Bambang dalam konferensi persnya. 2 tersangka yang ditetapkan yakni Kepala Desa Kalijati Timur, AA, 57, dan Direktur BUMDes Makmur Lestari tahun 2024, STM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya dalam kesempatan ini? Pokoknya doa terbaik buat kalian, semoga kalian sehat dan sukses selalu. Dan jangan lupa untuk berbagi, silahkan di komen, di share, di like, di subbreaker ya. Masih seputar tentang Bapak Aing, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Dan kali ini Kang Deddy Mulyadi membongkar ya kelemahan-kelemahan kepala desa seluruh Jawa Barat khususnya ya. Sekarang sudah mulai terlihat kepala desa yang main-main dengan anggaran yang sudah diberikan dari pemerintah, anggaran yang ada di ruang lingkup desa ya. Sekarang sudah mulai terlihat, jangan main-main dengan Kang Deddy Mulyadi. Sedikit demi sedikit terpancing sama Kang Deddy Mulyadi. Sudah mulai kelihatan ya, salah satunya di Kalijati Timur, Kabupaten Subang ya. Kepala desa yang bermain-main dengan anggaran retribusi, tidak main-main ya, nominalnya sekitar 1,5 M, belum bantuan dari pemerintah ya. Ini diduga lebih dalam ya, itu yang kelihatannya aja kayaknya ya. Dan ini ada video Kang Deddy Mulyadi tentang membongkar kelemahan-kelemahan kepala desa teman-teman ya. Jangan kemana-mana, ini videonya teman-teman ya. Apa sih kelemahan pemimpin kepala desa hari ini? Saya jujur katakan, kepala desa hari ini menjelma menjadi ahli administratif. Menjelma menjadi pekerja administratif. Saya sudah tidak bisa membedakan mana kepala desa, mana pegawai. Kenapa? Mana kepala desa, mana pegawai? Hidupnya, di otaknya cuma satu. Iya dana desa, iya silap, asuh, administrasi, kerumahannya cara lain nyokot tapi tetap pagi. Makanya teriak-teriak, Pak, tolong kami jangan diperiksa, Pak. Jangan isi nyokot tak gede tingginya pasti diperiksa. Jangan diperiksa. Ini saya terus terang gitu. Karena saya itu di desa. Kenapa kehilangan? Ya itu kehilangan yang kedua kepala desa ini adalah kehilangan watak culture, watak budaya, watak pemimpin lingkungan, watak pemimpin yang dia punya garis leluhur pada karumun yang di desa itu. Kehilangan hubungan dengan masa lalunya kepala desa, kehilangan hubungan dengan leuweung larangannya, kehilangan hubungan dengan mata airnya, kehilangan hubungan dengan pohon yang disakralkannya. Hubungannya sudah tidak ada. Karena hubungannya tidak ada, lahirlah para kepala desa yang gelisah. Gelisah apa? Duit cukup, mobil banyak, tapi gelisah terus. Kenapa? Karena lingkungannya tidak bisa menerima, leluhurnya tidak bisa menerima, leluhurnya marah. Makanya hidupnya tidak ada ketenangan dan kedamaian. Untuk itu, Adesi harus mengajarkan para kepala desa untuk kembali pada lingkungan, kembali pada alam. Pembangunan industri boleh berkembang, boleh seiring dengan perubahannya, tetapi tata ekologi, hubungan emosional dengan masa lalu, hubungan emosional dengan leluhur, mata air harus dipertahankan, leuweung larangannya harus dipertahankan, sanitasi lingkungan pertahankan. Ini adalah prinsip dasar pembangunan. Dan ini bukan daerah tradisional, ini daerah modern. Anda mau pergi ke Australia, mau pergi ke Inggris, mau pergi ke Swiss, mau pergi ke Prancis, kemanapun ya desa itu culture. Mau pergi ke Jepang ya culture.
budaya lingkungan, cuman bedanya budaya mereka sudah dibuat dalam undang-undang yang kuat. Kita undangnya rubah tiap tahun, tiap waktu seiring dengan kepentingan para pengambil keputusan di undang-undang itu. KDA kepala desanya anjeun teh amanah dipilih ku rakyat. Pokoknya demi kepentingan umum, jangan main-main dengan kepentingan pribadi ya, jangan masuk ke pribadi. Apalagi anggaran sensitif bos ya, lama-lama pasti ketahuan arana bangkainya disuput-suput ya, pasti keambok di dalamnya. Untuk kepala desa, Kang Deddy Mulyadi sudah memberi peringatan ya sebelum-sebelumnya. Jadi ulah asa urangnya, ulah embung dibenerkan ku Kang Deddy Mulyadi. Lamun embung dibenerkan ku Kang Deddy Mulyadi berarti bener kalian ya, yang menjajah Indonesia itu yang sebenarnya. Gitu aja saya berpikirnya. Karena kenapa? Jadi untuk kepentingan rakyatnya sendiri dia selipkan untuk kepentingan kelompok dan pribadinya. Ngeri bos ya. Janganlah ya, amanah-amanah itu harus benar-benar disampaikan kepada masyarakat, harus direalisasikan kepada masyarakatnya. Kalian ini khususnya untuk kepala desa dipilih oleh rakyat, harus kembalikan kepada rakyat ya, dipercayanya. Jadi ulah mangpang gara-gara nukia, ampun Gusti, benernya kolot kabejaan teh gogodaan mah ternyata antara pangkat, harta, tahta, wanita. Anjir mantap bosnya. Kepala desa khususnya Jawa Barat hati-hati, mulai dibersihkan sama Kang Deddy Mulyadi. Paling benci ya, untuk kepentingan umum dipakai kepentingan pribadi, itu yang kita tidak senang nih. Barusan pidato Kang Deddy Mulyadi, kelemahan-kelemahan kepala desa sudah mulai dipublikasikan. Jadi masyarakat sekarang sudah menilai, banyak yang tahu brok-broknya kepala desa di setiap daerah masing-masing ya. Jadi teman-teman begitu ya. Jadi ulah embung, jangan sampai nggak mau dibeneri sama Kang Deddy Mulyadi ya. Karena tujuan Kang Deddy Mulyadi ini ternyata amanah bener ya. Jadi kalau emang pejabat publik ataupun kepala desa, sekalipun kepala desa nggak mau dibenahi sama Kang Deddy Mulyadi, berarti kalian benar-benar penjajah asli di Indonesia itu ya. Karena Kang Deddy Mulyadi ini benar-benar untuk kepentingan umum ya, dan yang lainnya juga segera sadarlah ya, kepala desa lainnya ya, hati-hati ini berikutnya di daerah kalian. jangan lengah, oke? Dicukupkan sekian dulu video dalam kesempatan ini. Terima kasih yang sudah mampir di Kalijati TV channel. Pokoknya doa terbaik buat kalian, semoga kalian sehat dan sukses selalu. Saya pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampurasun. See you.